Selamat pagi adik-adik. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Semoga kalian tetap bersemangat, tetap bersukacita meskipun kalian tetap ada di rumah. Hari ini hari Minggu, waktunya kita beribadah sama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, langsung ajak kita semua berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan tetap memberikan kami kesehatan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan kepada para murid. Murid-muridnya Tuhan Yesus yang sudah menerima Roh Kudus itu menjadi sangat bersukacita dan mereka memiliki keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan kepada banyak orang. Mereka mengajak banyak orang untuk bertobat dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan sudah bangkit untuk menebus dosa manusia. Dan karena pekerjaan Roh Kudus juga, orang-orang yang sudah mendengarkan Injil yang diberitakan itu menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus ini, semakin hari semakin mencintai Tuhan Yesus. Mereka berkumpul bersama-sama, mereka makan bersama-sama, mereka juga mencintai satu dengan yang lain. Kalau orang yang memiliki berkat lebih, mereka membagikan berkat itu kepada orang yang berkekurangan. Ada yang punya makanan lebih, makanannya dibagikan. Yang punya pakaian, pakaiannya di-sharingkan juga. Yang punya uang lebih, juga uangnya dipakai untuk membantu orang yang berkekurangan. Dan karena itu, Roh Kudus juga membuat jumlah mereka semakin hari semakin tambah banyak. Semakin hari semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, suatu hari anak-anak, muridnya Tuhan Yesus yang bernama Petrus dan Yohanes, mereka mau pergi ke Bait Allah. Waktu hampir sampai di Bait Allah, di depan pintu gerbang Bait Allah itu, mereka bertemu dengan seorang yang lumpuh. Orang lumpuh ini orang yang tidak bisa berjalan. Dia tidak bisa berjalan sejak lahir. Dia tiap hari duduk di depan pintu gerbang Bait Allah untuk meminta-minta. Dan waktu itu dia melihat Petrus dan Yohanes mau masuk ke dalam Bait Allah. Dia meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Tapi Petrus bilang sama orang lumpuh ini, "Emas dan perak aku tidak punya, tetapi yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Petrus memegang tangan kanan orang lumpuh itu dan membantu dia untuk berdiri. Orang yang lumpuh yang sebelumnya tidak bisa berjalan itu anak-anak, tiba-tiba bisa kuat kakinya bisa kuat dan dia bisa berdiri. Dia bisa berdiri, dia bisa berjalan. Dia bersukacita, dia memuji-muji Allah. Dan dia terus mengikuti Petrus dan Yohanes untuk masuk dalam Bait Allah, sambil terus memuji-muji Allah. Waktu sampai di dalam Bait Allah, banyak orang di dalam Bait Allah itu heran. Dia sadar bahwa orang yang memuji-muji Allah itu sebenarnya adalah orang yang setiap harinya duduk meminta-minta di depan pintu gerbang, yang sebelumnya tidak bisa berjalan, tetapi sekarang dia bisa berjalan.
Mereka semuanya heran. Wow, kenapa ya orang yang sebelumnya lumpuh ini bisa berjalan sekarang? Mereka heran. Oh, bisa ya? Bisa berjalan ya? Tetapi Petrus berkata kepada banyak orang itu, "Mengapa kalian begitu heran dengan kejadian ini? Dan mengapa kalian menganggap aku melakukannya karena kuasaku? Bukan, itu bukan karena kuasaku, tapi karena kuasa Allah yang membuat orang lumpuh ini dapat berjalan." Dan dari sana anak-anak, Petrus mulai bercerita tentang Yesus Kristus. Dia berbicara, dia mengajak orang banyak itu untuk bertobat dan mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, anak-anak, puji Tuhan ya, kita juga sudah menerima Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita percaya kalau Tuhan itu adalah Juru Selamat kita. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita yang memberikan kekuatan buat kita untuk kita selalu melayani Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kita memiliki Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Stories of the Bible. Peter heals a beggar who can't walk. This is Peter, Heyo! who was one of Jesus' disciples. Yep. Peter told people about Jesus. Peter and John went to the temple to pray. As they neared the temple, a man who couldn't walk from the time he was born was being carried in. Each day, the man was put beside the temple gate so he could beg from the people going into the temple. When the man saw Peter and John, he asked them for some money. Please help. Peter said, "Look at us." The man looked up at them eagerly, thinking that they would give him some money. But Peter said, "I don't have any money for you, but I'll give you what I have. In the name of Jesus Christ, get up and walk." Then Peter took the man by the hand and helped him up. As he did, the man's feet and ankles were instantly healed and strengthened. Woohoo! He jumped up and began to walk. Then walking, leaping, and praising God, Come on! he went into the temple with them. All the people saw him walking and heard him praising God. Wait, is that? I think so. When they realized he was the man who couldn't walk who had been sitting outside the gate asking for money, they were absolutely amazed. Wow! Peter asked the people, "What's so surprising about this? Why stare at us as though we made this man walk by our own power?" He reminded all of the people that it was God's power who healed this man and encouraged all of them to turn from their sins and follow God with their whole hearts. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjadi juru selamat bagi kami semua. Tuhan, terima kasih juga untuk Roh Kudus yang sudah diberikan pada masing-masing kami, memampukan kami untuk kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami untuk melayani Tuhan semakin hari semakin lebih lagi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan anak-anak.